Bayangkan bagaimana dahsyatnya doa ini. Ya. Kita minta kepada Sang Pencipta Allah hanya untuk menghadapi hambanya yang lemah dari seorang raja yang zalim misalnya, atau atasan yang zalim, atau tetangga yang zalim, atau kelompok preman yang zalim. Semua itu tidak ada nilainya. Anda ucapkan doa ini luar biasa. Allahu Akbar pertama. Allah Maha Besar. Allah Azzu min khalqi jami'an. Allah jauh lebih mulia daripada seluruh dan lebih agung, lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Allah Azzu mimma akhafu ahdhar. Allah jauh lebih perkasa dari semua yang aku takuti dan aku berhati-hati darinya. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Aku berlindung kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-mumsikis samawati sab'i an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idni. Yang telah menahan 7 lapis langit agar jangan jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Min syarri abdika fulan. Dari keburukan hambamu fulan. Kita sebutkan namanya dia. Gitu kan? Wa junudihi. Dan pasukan-pasukannya. Wa atba'ihi. Ya. Dan pengawal-pengawalnya lah. Asyaihi. Pengikut-pengikutnya. Minal jinni wal ins. Dari jin dan manusia. Dan ini saya bilang tadi. Umumnya orang-orang tidak beriman sama Allah ini menggunakan jasa jin. Ya. Untuk menolong mereka juga gitu kan. Baik teman-teman, sekarang kita melanjutkan lagi ke bab 37-nya ya. Ke bab 37 ya, dan ini masih berlanjut sebenarnya bahasan seperti itu ya, dan kita akan membahas insya Allah pada kesempatan ini sampai di bab ke 39 ya, insya Allah bab ke 39. Bab ke 37 ini doa orang yang takut terhadap kezaliman penguasa, berarti mirip dengan tadi ya, mirip dengan tadi. Doa yang pertama adalah diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Adab nomor 707 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Adab Mufrad nomor 545 ya. Berbunyi, Allahumma rabbas samawati sab'a ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنت. Artinya, Allahumma rabbas samawati sab'a, ya Allah Tuhan langit yang 7 ya. Pemilik, penguasa, pencipta langit yang 7 lapis ya. Wa rabbal arsyil azim, pemilik Tuhan, pemilik singgasana yang agung ya. Kun li jaran min fulan ibni fulanin wa ahzabihi min khalaikik. Jadilah engkau pelindung bagiku dari fulan bin fulan dan para kelompoknya dari makhluk-makhlukmu. Ayyafruta alayya ahadun minhum aw yatqa. Agar jangan sampai ada seorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Agar jangan sampai ada yang melampaui batas terhadapku. Ya. Azza jaruk. Ya. Sungguh agung pujian bagimu. Maaf. Azza jaruk itu sungguh perkasa perlindunganmu. Jar itu artinya perlindungannya. Az itu kemuliaan. Maksudnya sungguh perkasa perlindunganmu. Wa jalla thana'uk, dan agung pujian bagimu. Wa la ilaha illa anta, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Doa ini teman-teman, sebagaimana kita sudah tahu ini adalah hadis yang sahih. Diajarkan oleh Nabi SAW agar bagaimana kita menghadapi penguasa-penguasa zalim ya. Orang-orang yang berbuat zalim pada kita, musuh-musuh yang jahat. Anda bisa renungi di sini seperti mirip apa yang saya jelaskan dari awal. Bagaimana kita melibatkan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Dan ini penting sekali ya, untuk kita renungi potongan-potongan awalnya. Perhatikan, Allahumma rabbas samawati sab'a. Ya Allah Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta, pengurus langit yang 7. Langit yang pertama kita lihat dengan mata kepala kita ini. Kita minta kepada penciptanya langit ini. Ya. Bahkan 7 lapis ke atas gitu. Anda bisa baca di surah Al-Mulk ayat 2 ya. Ayat 3-nya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
Allah telah menciptakan 7 lapis langit tibak bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Anda tahu kisah Isra Mi'raj, bagaimana Nabi SAW waktu Mi'raj ke langit belum menembus 7 lapis langit tersebut. Semua bintang-bintang yang miliaran ini, ya, yang kita ilmuwan cuma mengatakan seperti pasir berserakan di alam semesta ini, matahari, ya, semua itu bintang-bintang yang gemerlapan. Tentu matahari sama bulan juga masuk dalam masalah kategori bintang, tapi dikhususkan karena namanya memang dikhususkan sendiri matahari dan bulan, ya, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian juga, ya, apapun yang ada di sana yang belum terjangkau, semuanya itu berada di bawah langit pertama. Anda bisa bayangkan bagaimana luasnya. Dan 7 lapis langit ke atas, langit di atasnya lebih besar daripada langit yang selanjutnya. Jadi langit kedua lebih besar daripada langit sebelumnya, ya. Jadi langit yang di atas itu lebih besar daripada langit yang di bawahnya atau sebelumnya. Jadi langit kedua lebih besar daripada langit pertama. Langit ketiga lebih besar daripada langit 2 dan 1. Begitu seterusnya. Langit sampai langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu langit ke-7 lebih besar daripada ke-6 lapis langit tersebut. Sebagaimana dijelaskan juga dalam sebuah riwayat. Kalau semua itu, ya, langit 1 dibandingkan langit kedua seperti cincin di padang pasir. Langit 1, 2 digabung dibanding langit ketiga seperti cincin di padang pasir. Langit 1, 2, 3 dibanding langit keempat. Langit keempat lebih besar. Ya, sampai 3 lapis langit itu seperti cincin di padang pasir. Sampai langit ke-7, 6 lapis langit di bawahnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan bumi 7-7-nya digabungkan dibanding langit ke-7 seperti cincin di padang pasir. Jadi sangat luas. Maka kita minta kepada pencipta langit yang luas itu. Coba bayangkan bobot makna kalimat ini. Allahumma rabbus samawati sab'a. Lalu kemudian kita minta lagi kepada Allah yang lebih besar. Ya, memuji Allah. Wa rabbal arshil azim. Dan pemilik singgasana yang agung. Arshnya Allah adalah makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menciptakan apapun yang dia inginkan. Dan arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Itu memang ada, ya. Yang jelas teman-teman ini punya makna bobot yang sangat dalam. Dan juga, ya, setelah kita puji Allah dengan pemilik singgasana yang agung ini dan juga Tuhan dan penguasa 7 lapis langit, langsung kita minta tolong mengatakan, kun li jaran min fulan bin fulan. Jadikanlah dirimu pelindungku dari fulan bin fulan. Nah, di sini fulan bin fulan disifatkan umum oleh Nabi SAW agar setiap orang menyebutkan nama yang dia inginkan. Misalnya nama pemimpin yang zalim pada saat itu si fulan, siapa namanya? Maka dia coba menyebutkan nama pemimpin yang zalim itu. Seperti itu, ya. Jadi dia di sini diumumkan mirip dengan doa istikharah. Nah, di situ di akhir doanya kita bilang, ya Allah kalau seandainya perkara ini, lalu kita sebutkan perkara kita. Nah, itu diumumkan supaya kita bisa menyebutkan hajat kita. Nah, mirip dengan itu. Jadi di sini kalau Anda baca doa ini jangan bilang kun li jaran min fulan bin fulan. Ya. Tapi kita mengatakan kun li jaran, ya, min, lalu kita sebutkan nama orang tersebut, ya. Wa ahzabihi, dan semua sekutu-sekutunya, kelompok-kelompoknya, pasukan-pasukannya, min khalaikika, atau kalau kita berhenti min khalaikik, ya, dari seluruh makhlukmu. Dia gunakan jasa manusia kah, jin kah, hewan kah, semuanya aku berlindung darimu, ya Allah. Dianya sendiri, Raja Zalim ini sama semuanya, yang sekutu-sekutunya ataupun pasukannya. Dan ini tidak ada yang mustahil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya ingin kita berusaha, walaupun usaha kita itu kecil. Anda kalau ingat kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari kejaran Fir'aun, itu luar biasa gitu. Luar biasa kisahnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa, sementara Nabi Musa dalam kondisi terjepit sekali. Di belakang dia, Fir'aun keluar dengan pasukan terbaiknya. Ya. Pasukan khusus dia. Ya. Jadi dikhususkan untuk pergi menyerang Musa dan Bani Israel. Padahal Musa AS dengan Bani Israel tidak semuanya ahli perang gitu. Ya. Tapi dia keluar. Dia keluar dan dia bawa pasukan terbaiknya untuk membantai habis Nabi Musa dan para pengikutnya. Di depan Nabi Musa, Laut Merah. Bukan sungai. Sungai saja sudah dalam, apalagi laut. Laut lebih dalam lagi. Laut Merah. Bagaimana caranya? Banyak di antara Bani Israel, perempuan-perempuan, ada orang tua, ada anak-anak, ada yang bawa
gembalaannya, ada yang bawa mungkin bekal-bekal pakaiannya atau lain-lain gitu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tentu sangat mampu untuk membuat lautan terbelah, bukan cuma lautan terbelah, mampu membuat Musa dan Bani Israel tiba-tiba diterbangkan lalu ke seberang Laut Merah, kan bisa saja. Atau Allah buat Laut Merah terbelah langsung saja tanpa ada instruksi apa-apa, lalu disuruh Bani Israel lewat, lalu Fir'aun ditenggelamkan. Tapi Allah mau ada upaya manusiawi. Ini ada ikhtiar kita. Dan itulah sebabnya juga ada doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah mendatangkan satu sebab yang manusiawi yang kita bisa akhirnya memenangkan diri kita dari orang-orang yang zalim ini. Maka Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam menyambukkan kayu dia, tongkat beliau. Bukan tongkat sebenarnya, ini lebih kepada kayu ya, potongan kayu, karena digambarkan dalam Al-Quran juga. Sebenarnya tongkat ini yang dipakai biasa untuk mengembala kambing. Jadi bukan tongkat secara khusus gitu. Ya, potongan kayu, batang pohon ya. Ya, itu orang semua tahu lemah, bisa dipatahkan segala macam. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah suruh ikhtiar manusianya untuk menyambukkan di pinggiran Laut Merah, maka famfalaka fakana kullu firqin kattodil azim. Maka air laut itu pun berdiri menjadi seperti ya tembok-tembok yang besar gitu. Maka bisa saja Allah SWT berikan langsung. Tapi Allah, ya, kalau orang sudah berdoa pada dia, maka Allah datangkan sebab-sebab manusiawi yang menunjukkan bahwasanya itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mirip juga dengan kasus Maryam alaihissalam pada saat beliau lagi hamil besar. Dalam surah Maryam digambarkan orang kalau sudah mau melahirkan biasanya makin lemah ya. Ibu-ibu yang ikuti acara kita ini tahu kalau pernah melahirkan, atau suaminya, para bapak-bapak pernah temani istrinya bagaimana pada saat mau melahirkan, mereka makin melemah gitu kan. Sampai kadang-kadang butuh nutrisi ekstra agar lebih punya energi pada saat mau mendorong bayi agar keluar gitu kan. Waktu itu Maryam alaihissalam sendirian Allah gambarkan dalam surah Maryam. Anda bisa baca itu. Surah nomor 19 menggambarkan tentang kisah Maryam di situ yang diprioritaskan karena dinamakan surah ini surah Maryam. Maka dia berada di dekat pohon kurma dan dia sangat lemah, sudah mau melahirkan. Tapi apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyyan. Dan goncangkan pohon kurma itu, maka akan jatuh rutab. Rutab itu kurma yang basah kepada Muhammad Maryam. Fakuli wa syribi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah. Ya. Allah SWT berikan dia kesempatan untuk tenangkan dirimu. Gitu kan. Udah gak ada masalah. Kau akan bisa melahirkan dengan mudah nantinya gitu. Allah juga bisa membuat Isa alaihissalam lahir tanpa melalui rahim Maryam. Tapi Allah buat semua sistem manusia. Karena itu sunnatullah yang Allah berikan. Ini sekaligus jawaban juga kalau ada yang mengatakan, saya minta, ya Allah sembuhkan saya. Mungkin Allah tidak langsung sembuhkan, tiba-tiba hilang. Tapi Allah datangkan sebab-sebab manusiawi. Anda dapat dokter yang cocok, resep yang cocok, lalu Anda sembuh. Kan begitu. Itu bisa. Anda minta dimudahkan jodoh. Allah mudahkan, ada orang yang cenderung sama Anda atau Anda menawarkan misalnya. Anda minta rezeki. Allah SWT mudahkan orang menawarkan Anda bekerja, Anda bisnis dan seterusnya. Jadi seperti itulah ya. Jadi di sini kita minta agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fulan bin fulan dan sekutu-sekutunya dari atau kelompoknya dari para makhlukmu ya Allah, siapapun mereka. Nanti Allah datangkan sebab kita bisa mengalahkan mereka agar mereka ya tidak mengatakan lagi yang adalah sihir, karena memang melalui sistem manusiawi, cara manusiawi gitu. Kemudian kita minta ayyafruta alayya ahadun minhum aw yatgha. Kita minta dua hal di sini. Jangan sampai ada seorang pun dari mereka, mau manusia, mau jin, mau hewan yang masuk dalam kelompok pemimpin zalim ini atau musuh yang zalim ini, yang menyakitiku dan juga melampaui batas terhadapku. Ya. Jadi tidak akan pernah menyakitiku dan jangan juga melampaui batas. Maksudnya melampaui batasnya sampai pada hal-hal yang melakukan beberapa kejahatan yang bertubi-tubi, kayak misalnya sudah memukul, kemudian mutilasi, membunuh, merampok gitu kan. Nah itu melampaui batas sudah. Jadi jangan sampai menyakitiku sedikit pun, apalagi sampai melampaui batas. Gitu. Lalu kemudian kita kembali puji Allah Subhanahu wa taala, Azza Jaruk, ya. Sungguh sangat perkasa perlindunganmu.
Biar kita termasuk manusia paling lemah di muka bumi, teman-teman. Kalau sudah Allah yang tolong kita, selesai urusannya. Biar kita manusia paling lemah di muka bumi. Sebaliknya biar kita menjadi manusia yang paling perkasa menurut pandangan manusia, paling kekar, paling banyak hartanya, paling banyak kotanya. Allah itu lemah di mata Allah. Allah bisa hinakan dan kalahkan. Yang terpenting adalah hubungan dengan Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan mengingatkan. Ingat, beda kalian dengan musuh kalian ini jelas. Secara jumlah mereka lebih, secara peralatan pun mereka lebih. Ya. Tapi yang membedakan kalian adalah ketakwaan kalian pada Allah. Kalian tahu Tuhan kalian. Kalian libatkan Allah dalam peperangan kalian ini. Maka kalau itu hilang dari kalian, maka kalian pasti akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Karena sama-sama bermaksiat. Kalau tidak bertakwa sama Allah, musuhnya bermaksiat. Maka sama-sama akan sama kemaksiatannya kepada Allah. Maka dengan jumlah mereka akan bisa menang. Kemudian wa jalla thanauk, dan sangat agung puji-pujian. Maksudnya tidak bisa lagi aku puji engkau ya Allah melebihi daripada apa yang aku ucapkan, tapi semua keagungan aku ucapkan dan aku harapkan bisa sampai kepadamu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ini doa yang pertama di bab ke-37. Doa yang kedua, Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'a, Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. Ini dibaca 3 kali. Coba perhatikan, mirip dengan tadi, tapi ini ada tambahan-tambahan kata-kata yang mulia. Ya. Dalam doa ini, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu a'azzu min khalqihi jami'a. Allah jauh lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah jauh lebih perkasa daripada semua yang aku takuti dan aku berhati-hati darinya. Ya. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-mumsikis samawati sab'i an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idni. Yang telah menahan agar 7 lapis langit tidak jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Ya. Yang membuat langit tidak menimpa bumi adalah Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaannya gitu. Kita berlindung atas semua puji-pujian itu min syarri 'abdika fulan, dari keburukan hambamu fulan, wa junudihi, dan pasukan-pasukannya, wa atba'ihi, dan para pengikut-pengikutnya, wa asyi'ihi, ya, minal jinni wal ins, dan dari seluruh, ya, jadi kita berlindung dari tentara-tentaranya, dari pengikutnya, dari pendukung-pendukungnya, dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Ini berarti menandakan memang umumnya orang-orang yang jauh dari Allah SWT ini bukan cuma menggunakan jasa manusia, tapi menggunakan juga jasa jin, seperti para penyihir dan seterusnya gitu kan. Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah, jadikanlah dirimu pelindungku, ya, dari keburukan mereka. Ya, ini kita minta agar Allah jadikan pelindung dari kejahatan-kejahatan mereka. Jalla thanauk, ya. Ini maha agung pujian bagimu, wa azza jaruk, dan maha agung juga, ya, perlindunganmu, ya, atau pertolonganmu. Kemudian wa tabarakasmuk, dan maha berkah namamu, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali. Bagaimana kita baca. Anda bisa bayangkan saja baru dengan baca begini dan terjemahnya saja Anda sudah bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya doa ini. Ya. Kita minta kepada Sang Pencipta Allah hanya untuk menghadapi hambanya yang lemah, dari seorang raja yang zalim misalnya, atau atasan yang zalim, atau tetangga yang zalim, atau kelompok preman yang zalim. Semua itu tidak ada nilainya. Anda ucapkan doa ini luar biasa. Allahu Akbar pertama. Allah Maha Besar. Allah azzu min khalqi jami'an. Allah jauh lebih mulia daripada seluruh, dan lebih agung, lebih perkasa dari seluruh makhluknya. Allah azzu mimma akhafu wa ahdhar. Allah jauh lebih perkasa dari semua yang aku takuti dan aku berhati-hati darinya. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Aku berlindung kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-mumsikis samawati sab'i an yaqa'na 'alal ardi illa bi'idni. Yang telah menahan 7 lapis langit agar jangan jatuh menimpa bumi dengan izinnya. Min syarri abdika fulan.
dari keburukan hambamu fulan. Kita sebutkan namanya dia. Gitu kan. Wa junudihi, dan pasukan-pasukannya. Wa atba'ihi, ya. Dan pengawal-pengawalnya lah. Asyaihi, pengikut-pengikutnya. Minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Dan ini saya bilang tadi, umumnya orang-orang tidak beriman sama Allah ini menggunakan jasa jin, ya, untuk menolong mereka juga, gitu kan. Walaupun dalam Islam tidak dibolehkan, ya. Apapun alasan, jangan Anda mengatakan, oh karena jin muslim, maka kita bisa, nggak boleh. Nabi SAW tidak pernah menggunakan jasa jin di semua peperangan beliau. Apakah Anda pernah dengar Nabi sebutkan dalam riwayat, ada saudara kalian dari pasukanku jin yang bernama Fulan bin Fulan membantu kita? Tidak ada sama sekali. Itu kisah dari Nabi Sulaiman ada, tapi Nabi Muhammad SAW tidak ada. Dalam syariat kita tidak ada itu. Ya. Kemudian kita mengatakan, Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah, jadikanlah engkau pelindung aku dari keburukan mereka. Jalla thana'uk, ya. Sangat agung puji-pujian untukmu, wa azza jaruk, dan sangat mulia dan perkasa pertolonganmu atau perlindunganmu, wa tabarakasmuk, dan maha berkah nama-namamu yang sudah aku sebutkan. Puji-pujian ini ya Allah, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad nomor 708 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adab Mufrad nomor 546. Dua bab yang terakhir, dan ini satu-satu doa saja. Bab ke-38, doa agar keburukan dan kekalahan menimpa musuh. Jadi tadi kita minta agar kita dimenangkan, sekarang kita minta juga agar dikalahkanlah musuh-musuh itu. Yaitu doa yang disebutkan dalam hadis Muslim, jilid 3 halaman 1362. Nabi SAW ajarkan baca Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya, artinya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Allahumma munzilal kitab. Kemudian sari'ul hisab, yang sangat cepat hisabnya. Ya. Kemudian ihzimil ahzab, kalahkanlah pasukan-pasukan itu. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkan atau porak-porandakan mereka. Nah, ini doa juga luar biasa, ya, makna-maknanya. Kita langsung masuk ke maknanya saja. Allahumma munzil al-kitab, ini berarti memastikan Al-Quran memang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan Quran. Quran ini bukan kitab biasa. Artinya Allah memang turunkan dari langit, dan dia sebagai petunjuk bagi manusia, ya, bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk darinya, gitu. Ya. Al-Quran, siapapun yang dinisbatkan kepadanya akan mulia. Ya. Ternisbatkannya, ya, para penghafal Al-Quran pada Al-Quran, maka jadi mulia mereka. Semua yang disebutkan pada Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikrarkan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, atau Allah telah menurunkan Al-Quran, dan kami membenarkan itu maknanya. Sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya. Maksudnya sangat cepat semua yang berhubungan dengan masalah instruksinya, keputusannya. Ya. Apapun yang kita minta tolong, cepat sekali Allah SWT penuhi. Gitu kan. Itu maknanya. Ihzimil ahzab, kalahkanlah semua pasukan-pasukan ini. Semua kelompok-kelompok mereka. Dari jin, dari manusia, semua kalahkan ya Allah. Allahumma ihzimhum, ya Allah kalahkan mereka, wazalzilhum, dan porak-porandakan mereka. Ini doa diajarkan Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim untuk menghadapi musuh-musuh yang zalim, yang kita yakin kita tidak akan mampu melakukan. Walaupun sebenarnya teman-teman kita mampu mengalahkan musuh, tidak ada salahnya kita membaca ini. Nah, kita membaca ini, ya. Dan ini bisa kita baca juga pada saat seseorang meruqyah, ya, kalau dia menghadapi sihir-sihir. Karena kita tidak tahu, penyihirnya manusia. Dia juga memiliki pasukan-pasukan dari jin-jin. Maka kita minta dan baca ini, karena ada penyebutan tadi juga masalah jin, ya. Yang terakhir teman-teman sekalian, bab ke-39, doa apabila takut kepada kejahatan satu kaum. Ya, ini yang sudah kita sebutkan, ya. Hadis riwayat Muslim di tempat halaman 230. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka dengan apa yang engkau kehendaki. Jadi biarkan Allah yang mengambil alih hukumannya. Sudah saya ceritakan tadi kisah anak muda dalam melakukan perbuatan ini tentunya, ya. Baik, ini yang kita bahas insyaAllah kurang lebih 4 bab berhubungan dengan masalah doa berlindung dari keburukan dan insyaAllah atau dari kejahatannya musuh dan juga penguasa-penguasa zalim. Maka kita insyaAllah cukupkan sampai sini, dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan datang di bab ke-40 masalah doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman.